Meski ditunda, pemerintah masih terus menggodok rencana revisi Undang-Undang KPK. Menurut rencana pembahasan tentang revisi Undang-Undang KPK akan dilanjutkan tahun depan. Pemerintah dan DPR sepakat bahwa revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ditunda. Soal waktu penundaan, baik pemerintah maupun DPR belum ada kata sepakat. Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan mengatakan revisi Undang-Undang KPK sebagai upaya untuk memperkuat kinerja KPK. Luhut menyebut setidaknya ada 4 poin yang menjadi fokus pembahasan, diantaranya tentang penyadapan. Yang pertama kan SP3. SP3 itu kan masalah hak asasi manusia. Masa kalau kamu udah mati masih di kasusnya nggak di stop, itu satu. Dan itu juga berlaku di KPK di Hong Kong, Anda baca di sana. Yang kedua, tidak ada. Yang kedua adalah bicara mengenai pengawas. Masa ada organisasi tidak ada pengawas. Nah, pengawas itu akan dibentuk oleh pemerintah yang orang-orang senior yang sudah selesai dengan dirinya. Nah, yang ketiga adalah mengenai penyadapan. Penyadapan tentu diatur. Nanti kita lihat kalau KPK sudah memiliki prosedur yang benar dan itu nanti oleh pengawas dilihat sudah oke, saya kira akan jalan, tidak ada masalah. Yang keempat adalah mengenai penyidik independen. Penyidik independen itu mungkin sedikit akan ada tarik ulur, tapi saya pikir kalau nanti pengawas sudah ada, pemerintah verified daripada penyidik independen, menurutnya saya mestinya tidak ada masalah. Tapi ini masih dalam diskusi-diskusi awal yang kita bawa berlanjut sampai tahun depan. Nah, sampai berapa jauh nanti bisa, itu kita lihat. Tapi Presiden atau pemerintah berkomit bahwa KPK itu harus tetap kuat. Saya ulangi, pemerintah bertekad KPK itu harus kuat. Hadirin yang berbahagia. Sementara itu, PLT Ketua KPK Taufikur Rahman Ruki menyampaikan bahwa pengawas KPK nantinya tidak bisa mengintervensi apapun yang dilakukan KPK. Ia menegaskan KPK akan tetap menjadi lembaga independen. Kalau memang pemerintah menganggap bahwa perlu dilakukan pengawasan untuk mencegah komisi ini keluar dari rel, keluar dari jalur, silakan. Tapi sekali lagi, jangan pernah berpikir bahwa pengawas itu justru akan membuat KPK ini menjadi lembaga yang tidak independen. Dia tidak boleh mengintervensi apapun yang dilakukan oleh KPK. Biarkan KPK bertanggung jawab apa yang dilakukannya kepada hukum. Kecuali kalau memang langkah-langkahnya dirasakan menyimpang. Menanggapi soal kewenangan KPK mengeluarkan SP3, Ruki menegaskan SP3 dilakukan apabila sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ia pun berharap bahwa SP3 tidak dijadikan sebagai alat untuk membebaskan diri dari jeratan tindak pidana korupsi. SP3 ini sudah diatur dalam undang-undang. Ya. Contoh yang Pak tadi, kalau tersangka meninggal dunia, apakah dia harus dalam nisannya disebutkan tersangka tindak pidana korupsi? Kan harus ada dihentikan. Karena undang-undang pun memang menghentikan penuntutan terhadap tersangka yang meninggal dunia. Jadi penghentian penyidikan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kalau sampai itu dijadikan alat permainan, misalnya tidak cukup bukti, maka itu artinya pimpinan KPK tidak proper kerjanya. Pemerintah dan DPR sepakat menunda revisi Undang-Undang KPK karena ingin fokus membenahi ekonomi. Artinya, pelaksanaan revisi Undang-Undang KPK tinggal menunggu waktu. Semua tentu berharap revisi itu tambah memperkuat KPK dan bukan sebaliknya. Cikal Multasam, Joy di Dompas, Berita 1, Jakarta.